Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Nah, teman-teman, hari ini kalian akan belajar matematika bareng Miss Dila ya. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram gambar, dan diagram batang. Hari ini kalian akan Miss Dila ajarkan untuk bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram gambar. Cara menyajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh soal berikut. Hasil ulangan matematika dari 20 siswa. Langkah-langkahnya, yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang paling besar. Jika kita perhatikan, nilai terendahnya yaitu 40 dan nilai terbesar yaitu 100. Artinya, nilai yang harus teman-teman tulis adalah 40 sampai 100. Selanjutnya kita buat tabel. Ada kolom nilai, turus, dan banyak siswa atau frekuensi. Kita tulis pada kolom nilai 40 sampai 100 ya. Kita perhatikan, banyak siswa yang memperoleh nilai 40, ada 1, kemudian ada 1 lagi. Nah, kita buat turusnya 2, karena siswanya ada 2. Maka, frekuensinya atau banyak siswa pada nilai 40 yaitu 2. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai 50, ada 1, 2, 3. Maka frekuensinya 3. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai 60, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka frekuensinya yaitu 6. Selanjutnya, banyak siswa yang mendapat nilai 70, yaitu ada 1, 2, dan 3. Frekuensinya maka 3. Nilai 80. Banyak siswa yang mendapat nilai 80, yaitu 1, 2, 3. Maka frekuensinya 3. Nah, siswa yang mendapat nilai 90, ada 1, 2, maka frekuensinya 2. Selanjutnya yang terakhir, nilai 100, cuma ada 1 ya, maka frekuensinya 1. Nah, selanjutnya bisa kita jumlah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya adalah 20. Kalau teman-teman gak percaya, boleh tuh dihitung dengan penjumlahan susun ke bawah. Nah, ini hasil penyajian data dalam bentuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Setiap gambar mewakili satu atau beberapa data. Biasanya diagram gambar digunakan untuk menyajikan data yang jumlahnya besar. Perhatikan contoh soal berikut. Data hasil panen jeruk Pak Rudi dalam 5 bulan terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita bisa menunjukkan dalam bentuk diagram gambar. Pilihlah gambar untuk mewakili banyaknya data yang ingin kita sajikan sesuai dengan soal ya. Gambar jeruk. Selanjutnya, tentukan berapa bilangan yang ingin kita gunakan untuk mewakili gambar tersebut. Misalkan 1 jeruk sama dengan 100 ton. Nah, selanjutnya di bulan Januari hasil panennya yaitu 800 ton. Berarti yang kita gambar di diagram tersebut yaitu jumlah jeruknya ada 8. Karena 1 jeruk itu mewakili 100 ton. Kalau 8 dikalikan 100, maka hasilnya 800. Sesuai ya dengan jumlah hasil panen.
Selanjutnya di bulan Februari, hasil panennya yaitu 1000 ton. Berarti gambar jeruk yang kita sajikan di situ ada 10 jeruk. Selanjutnya di bulan Maret, hasil panennya 400. Maka gambar jeruk yang kita sajikan pada diagram gambar ada 4 buah. Sekali lagi, karena 4 kali 100 sama dengan 400 ya. Selanjutnya di bulan April, hasil panennya yaitu 200 ton. Maka jumlah jeruk yang kita gunakan atau kita sajikan ada 2. Di bulan Mei, hasil panennya yaitu 1200 ton. Maka jumlah jeruk yang kita pakai yaitu jumlahnya adalah 12 buah. Sampai sini paham tidak teman-teman? Data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh soal berikut. Data ukuran sepatu yang diperoleh Salma dalam menyebarkan angket di sekolahnya disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita bisa membuat diagram batang. Perhatikan langkah-langkah berikut ya. Buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar. Tulislah ukuran sepatu pada sumbu mendatar dan banyaknya siswa pada sumbu tegak. Gambarlah batang pada ukuran sepatu setinggi banyaknya siswa sesuai data pada tabel. Pada tabel, ukuran sepatu 32 cm, banyaknya siswa adalah 10. Kita buat batang di ukuran sepatu 32 cm yang banyaknya siswa adalah 10 ya. Kemudian ukuran sepatu 34 cm, banyaknya siswa adalah 20. Lakukan hal yang sama. Ukuran sepatu 36 cm, banyaknya siswa adalah 15. Ukuran sepatu 38, banyaknya siswa adalah 25. Untuk ukuran sepatu 40 cm, banyaknya siswa adalah 20. Sedangkan untuk ukuran sepatu 42 cm, banyaknya siswa adalah 5. Nah, teman-teman, ternyata mudah ya untuk membuat diagram batang. Berikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Perhatikan contoh soal berikut. Data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, buatlah garis tegak dan garis mendatar. Langkah kedua, garis tegak menunjukkan jumlah hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahun. Berilah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Pada tahun 2014, hasil panennya adalah 10 ton. Kemudian, pada tahun 2015, hasil panennya adalah 15 ton.
Pada tahun 2016, hasil panennya adalah 25 ton. Pada tahun 2017, hasil panennya adalah 20 ton. Dan pada tahun 2018 hasil panennya adalah 30 ton. Selanjutnya, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis ya. Seperti ini. Nah, diagram garis sudah jadi deh. Mudah kan? Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram gambar, dan diagram batang. Gimana? Ternyata matematika itu mudah ya. Oke, teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan latihan soal yang Miss Dila lampirkan setelah video ini ya. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.